wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disnia Fitrianti dari program studi PBSI. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang urgensi tantangan nasional dalam penyelenggaraan negara. Menurut KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Dan sedangkan arti dari kata nasional ialah bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari integrasi nasional ialah upaya penyatuan berbagai perbedaan, seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Tidak hanya itu, pengertian dari integrasi nasional ialah usaha dan proses penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, untuk tercapainya integrasi nasional tersebut, ada 4 faktor pendorongnya, yaitu 1. Adanya persamaan sejarah. Persamaan sejarah, rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional. Nah, kedua, adanya ideologi nasional. Yang menjadi ideologi bangsa Indonesia ialah Pancasila, yang mana Pancasila bisa menjadi pendorong integrasi. Ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru, perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Mempersatukan bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan salah satu perwujudan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Dan faktor pendorong yang terakhir, yaitu adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar perlu diminimalisir agar terwujudnya integrasi nasional di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu tadi faktor pendorong dari integrasi nasional. Untuk faktor penghambat integrasi nasional akan dilanjutkan oleh pemateri 2, yaitu rekan kami yang bernama Almaida. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Almaida Resti Wahyuni dari Prodi PBSI. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Disnia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kuatnya paham etnosentrisme. Maksudnya, sikap yang menganggap suku bangsa yang lebih rendah sehingga hal itu akan menimbulkan konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. 2. Wilayah Indonesia yang luas. Seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Ketiga, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah negara Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional dengan adanya ketimpangan pembangunan. Hanya di Pulau Jawa dan di Indonesia bagian barat cenderung lebih maju dari segi pembangunan jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Safitri Hasibuan akan melanjutkan pemateri kedua, yaitu tantangan dan upaya yang harus dilakukan. Tantangan integrasi nasional yang pertama adalah percobaan invasi asing. Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh satuan negara dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Yang kedua, adanya KKN. KKN itu adalah korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang ketiga adalah kriminalitas secara yuridis. Upaya yang harus dilakukan dalam hal itu ada 4. Yang pertama, menetapkan rejim terbaik bagi Indonesia. Yang kedua, merumuskan kebijakan yang konkret. Dan yang ketiga, pembinaan kepemimpinan yang arif dan efektif. Dan yang kelima, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Cukup sekian hasil yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu kebijakan integrasi nasional dan contoh dari integrasi nasional. Kebijakan integrasi nasional yang pertama yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua jiwa sebangsa dan setanah air, adanya rasa persaudaraan. Untuk terciptanya rasa kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia dan menghilangkan berkembangnya tindakan KKN. Adapun contoh dari integrasi nasional yaitu gotong royong, di mana sikap warga yang ramah tamah yang dibarengi dengan sikap yang saling berbagi kepada sesama yang telah dikembangkan sejak dini. Istilah gotong royong yaitu adanya saling membantu dalam melakukan apapun dengan sesama warga setempat dengan solidaritas yang tinggi. Kiranya cukup sekian.